Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi Smart Environment untuk mata kuliah pengembangan kota cerdas. Adapun anggota kelompok kami meliputi Ayudia Cairani 08 19 10 12, Feby Ayu Karolin Pitaloka 08 19 10 28, Irfan Wahyudi 08 19 10 33, Ripka Dwi Seli 08 19 10 64, Syifa Nafila Shirila 08 19 10 79, dan Tri Sanyoto 08 19 10 82. Adapun outline presentasi kami untuk materi Smart Environment ini dimulai dari pengertian dan konsep, kemudian strategi pelaksanaan, dilanjutkan dengan tahapan serta bentuk pelaksanaan, kemudian tantangan dalam implementasi atau pelaksanaan, lalu kelebihan dan kekurangan, serta yang terakhir best practice. Materi akan dimulai dari pengertian dan konsep dari Smart Environment. Tetapi sebelum itu, mari kita kilas balik kepada pengertian dari Smart City, di mana menurut Tom Wardy 2010, Smart City memungkinkan dapat dikelolanya kota dengan lebih baik dan hemat sumber daya, sehingga dapat mempertahankan kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemudian, menurut Caraglio, Delbo, dan Nitschkamp tahun 2000, Smart City merupakan kota yang diharapkan mampu untuk dapat mengintegrasikan infrastruktur keras dan telekomunikasi modern dengan sumber daya manusia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi dengan memanajemen sumber daya secara bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga jika kita lihat dari dua pengertian Smart City tersebut menunjukkan bahwa memang lingkungan menjadi salah satu kualifikasi sebuah kota untuk dapat dikatakan sebagai smart city, yang kemudian menjadikan lingkungan sebagai salah satu dimensi, yaitu tepatnya dimensi keenam dalam smart city yang dikemas dengan sebutan smart environment. Adapun maksud dari kata pintar yang disandingkan dengan kata lingkungan ini bermakna bahwa diharapkan adanya perhatian dalam pembangunan terhadap lingkungan hidup sebagaimana perhatian yang diberikan kepada pemenuhan infrastruktur dan prasarana serta sarana bagi masyarakat. Kemudian sasaran dalam pelaksanaan Smart Environment menurut pelaksanaan Smart City Kota Kupang antara lain terbangunnya sumur-sumur resapan pada setiap rumah penduduk, tersedianya ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas wilayah kota, meningkatnya kelestarian atau ketersediaan daerah konservasi, serta berkembangnya sistem tata kelola, perlindungan dan pencemaran sumber daya tanah, air, dan udara. Strategi di dalam Smart Environment memiliki 3 subpilar dimensi. Yang pertama, program proteksi lingkungan, di mana strateginya yang pertama mengembangkan sistem tata kelola, perlindungan dan pelopor sumber daya lingkungan pada tanah, air, dan udara dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Things. Yang kedua, peningkatan pengendalian dokumen lingkungan hidup melalui optimalisasi data pengendalian lingkungan dan kepastian hukum. Yang ketiga, membangun ruang terbuka hijau. Selanjutnya, subpilar dimensi yang kedua adalah tata kelola sampah dan limbah, di mana strateginya yang pertama mengembangkan pengelolaan persampahan rumah tangga, industri, dan publik terpadu berbasis teknologi. Yang kedua, mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, subpilar dimensi yang ketiga adalah tata kelola energi yang bertanggung jawab, di mana strateginya adalah pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan. Selanjutnya, saya Syifa Nafila, NIM 08 19 10 79 akan menjelaskan tentang tahapan dan implementasi dari Smart Environment. Jadi untuk tahapannya dalam Smart Environment ini ada sebuah metode yang dikenal dengan metode difusi yang merupakan sebuah proses untuk mengomunikasikan sebuah inovasi baru kepada masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam konsep Smart Environment ini di beberapa negara maju itu bukan hal yang baru lagi karena sudah dianggap sebagai inovasi baru untuk mewujudkan konsep dari Smart City. Adapun 5 langkah proses adopsi menurut Rogers tahun 2003 diantaranya pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, hingga konfirmasi. Dengan definisi pengetahuan yaitu jika seseorang mulai mengenal sebuah konsep baru namun masih kekurangan informasi mengenai inovasi tersebut, sehingga diperlukan adanya sosialisasi lebih kepada masyarakat agar lebih menemukan banyak informasi mengenai inovasi yang akan dilaksanakan.
Kemudian definisi dari persuasi, dalam tahapan ini, seseorang mulai tertarik mengenai inovasi baru yang dikenalkan dengan mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu tahap keputusan, di mana definisinya jika seseorang mulai mengambil keputusan mengenai inovasi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi yang menguntungkan ataupun merugikan. Menurut Rogers, tahapan ini merupakan tahapan yang paling sulit untuk mendapatkan bukti empiris. Kemudian tahapan implementasi yaitu jika seseorang mulai menerapkan inovasi ke tingkat yang lebih bervariasi dan juga masih mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan tahapan konfirmasi, dalam tahapan ini seseorang telah mengambil keputusan untuk menerapkan inovasi tersebut. Tahapan ini bersifat intrapersonal dan interpersonal, bahwa seseorang atau sekelompok orang telah mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah implementasi. Jadi pada tahapan ini, seperti penelitian yang telah dilakukan pada Kota Padang, peran masyarakat dalam pengolahan limbah atau dalam proses penerapan smart environment ini dipengaruhi oleh kearifan budaya lokal yang mengharuskan masyarakatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menggunakan budaya dan kearifan lokal yang ada sehingga bisa mudah diterima oleh masyarakat setempat. Menurut Yulia Stuti, tahun 2013, faktor internal juga mempengaruhi kemauan masyarakat, yaitu keinginan dan pendapatan masyarakat untuk mau meningkatkan kualitas lingkungannya. Hal ini juga disampaikan oleh Afandi tahun 2015, bahwa di Kota Lamongan, Jawa Timur, peran serta masyarakat dalam implementasi pengolahan limbah atau penerapan konsep smart environment juga dipengaruhi oleh aspek pemahaman karena adanya sosialisasi mengenai pengolahan limbah, aspek perilaku, juga aspek ketersediaan fasilitas dari pengolahan limbah tersebut. Nah, berikut ini merupakan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memulai penerapan dari smart environment, yaitu pertama mengurangi atau menghentikan penggunaan air tanah secara ilegal, hemat menggunakan air, menggunakan peralatan elektronik yang ramah lingkungan, kurangi pembelian barang-barang secara boros, dan juga siram tanaman dan tanah yang terbuka. Tantangan implementasi pada smart environment yang pertama adalah penggunaan energi ramah lingkungan yang belum memadai. Dalam penggunaan energi ramah lingkungan ini, misalnya mobil tenaga surya. Harga mobil tenaga surya masih mahal dikarenakan dalam tahap pengembangan dan belum berkembangnya tenaga surya. Selanjutnya, yang kedua, masih banyak penggunaan energi bahan bakar fosil daripada penggunaan alternatif energi lainnya, dikarenakan bahan bakar fosil yang mudah ditemui dan harganya murah ketimbang energi lain, semisal energi tenaga surya yang masih susah dicari dan masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga adalah kurangnya tingkat penyebaran informasi mengenai smart environment kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada pun kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama adalah efisien dan efektif, yang mana pada dimensi ini konsepnya berfokus atau berkonsentrasi kepada pembangunan berbasis lingkungan hidup dengan berbagai implementasi dan juga tahapan yang strategis, yang mana sesuai dengan permasalahan yang ada dan juga bersifat berkelanjutan bagi lingkungan hidup. Lalu yang kedua itu ada menjaga alam dengan bantuan teknologi, yang mana semakin majunya zaman maka semakin berkembang pula teknologi yang digunakan untuk dapat membantu dan juga menyelesaikan permasalahan di lingkungan hidup manusia. Salah satu contohnya ada di negara Swedia, yang mana negara Swedia ini memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang limbah yang dapat menghasilkan listrik. Lalu ada pun juga kekurangan dalam dimensi ini. Yang pertama itu sulit untuk dapat direalisasikan, yang mana kurangnya dukungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar. Lalu juga biaya yang cukup besar untuk membuat suatu sistem atau teknologi baru. Dan yang terakhir itu ada sumber daya, karena kekurangan sumber daya manusia yang memahami tentang teknologi tersebut. Lalu, kekurangan yang kedua adalah tidak semua orang mengetahui atau memahami. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat penyebaran informasi tentang smart environment kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah tingkat pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai best practice yang ada di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung.
Yang pertama, penyediaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan Master Plan RTH tahun 2012 sampai dengan 2032 dan berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang dan menengah, luas untuk ruang terbuka hijau sebesar 28%. Karena di Kota Bandung sendiri memiliki lahan yang terbatas, maka wali kota mencari alternatif lain untuk menambah publik dan ruang terbuka hijau dengan membangun taman dan membuatnya lebih menarik, salah satunya menjadikan taman yang tematik. Di Kota Bandung sendiri saat ini memiliki 19 taman atau taman tematik. Ide dari pembuatan taman tersebut berasal dari wali kota Bandung dan juga beberapa idenya berasal dari warga kota Bandung yang membagikan ide mereka melalui aplikasi sosial media. Dalam kasus tersebut ada partisipasi dan keterlibatan dari masyarakat kota Bandung. Dan juga terdapat suatu program yang dimana satu taman untuk satu RW yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak tempat bermain untuk anak. Yang kedua, pengelolaan kawasan kumuh. Pada wilayah Kota Bandung sendiri, kawasan kumuh terletak pada permukiman penduduk yang legal, namun dengan lingkungan yang tidak higienis dan penyediaan infrastruktur dasar yang buruk. Di mana tahun 2015 terdapat 453 kawasan kumuh seluas 1.457 hektar. Untuk hal itu, solusi yang dibutuhkan dari permasalahan permukiman kumuh ini adalah dengan membangun bangunan vertikal untuk menampung kembali masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Dan juga pembangunan apartemen rakyat dinilai sebagai inovasi dalam mengatasi permukiman kumuh. Sebagai tambahan bangunan hunian vertikal, pada tahun 2017, Dinas Cipta Kerja dan Tata Ruang Pemerintah Kota Bandung bertujuan memperbaiki 1035 hunian tidak layak huni atau rumah tidak layak huni. Ini disebut program perbaikan permukiman kumuh dengan total anggaran sebesar 7 miliar rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada restorasi Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung itu sendiri merupakan salah satu dari 7 sungai yang mengalir di wilayah Kota Bandung. Sungai Cikapundung merupakan sungai yang paling tercemar dan tepian sungainya paling padat penduduknya. Inisiatif pemerintah Kota Bandung untuk mengembalikan kondisi Sungai Cikapundung sendiri ke kondisi semula dan membangun teras Cikapundung. Hal ini dianggap sebagai salah satu aspek dari program Smart Environment. Sungai Cikapundung dibersihkan dari semua sampah, tepian sungainya dipulihkan dari bangunan liar, dibangun kembali dan dipercantik menjadi teras sungai yang bagus bernama Teras Cikapundung. Teras Cikapundung ini sendiri dimaksudkan sebagai ruang publik terbuka tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan sosial, sebagai sarana edukasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dari sampah dan polusi. Yang keempat, menghindari sindrom sumpit. Sindrom sumpit ini sendiri merupakan tragedi hilangnya bangunan tua bersejarah dan digantikan oleh bangunan atau properti baru yang modern dengan tujuan komersial. Untuk menghindari sindrom sumpit tersebut, pemerintah Kota Bandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2015 sampai dengan 2032 dibagi menjadi 8 wilayah. Tujuan penataan ruang yang membagi wilayah kota menjadi 8 subwilayah adalah untuk menyeimbangkan fisik dan infrastruktur pendukung lainnya di dalam kota. Pembangunan yang seimbang akan meningkatkan potensi ekonomi masing-masing daerah. Subwilayah kota atau SWK juga dianggap sebagai inovasi untuk program lingkungan cerdas. Wali Kota Bandung sendiri telah bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk membangun subwilayah kota tersebut. Selanjutnya yang kelima ada energi alternatif. Sebagai bagian dari inisiatif mencari energi alternatif, pemerintah Kota Bandung menggunakan biodigester untuk mengolah sampah organik dan mengubahnya menjadi energi, gas metan atau biogas dan pupuk cair organik. Melalui program Zero Waste Home, BPLH mendistribusikan unit biodigester kepada masyarakat di tingkat RT atau RW
yang menghasilkan sampah organik hingga 150 kg per hari. Data terakhir tahun 2015 terdapat 57 biodigester baru yang didistribusikan ke RT atau RW dari target awal 100. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Yang keenam, ada mengurangi produksi CO2. Kegiatan di bawah inisiatif pengurangan produksi CO2 dilakukan secara berkala. Salah satu kegiatannya adalah penanaman pohon dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, dan BPLH. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan agar secara teratur menguji emisi kendaraannya dan menjaga tetap di bawah ambang batas. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menurunkan emisi kendaraan adalah menggelar Car Free Day di beberapa ruas jalan utama di wilayah Bandung. Selanjutnya, perkenalkan saya Ayudia Hairani, NIM 08191012, akan menjelaskan best practice dari Smart Environment. Kelompok kami memilih negara Swedia karena negara ini merupakan negara pemimpin global dalam pengelolaan limbah berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon. Bahkan Swedia mengimpor limbah dari negara-negara tetangga untuk dapat diolah di negara mereka. Swedia mengembangkan metode repurposing limbah atau menggunakan kembali barang yang ada untuk didaur ulang dan menggunakan proses yang disebut waste to energy. Sebelum dilakukannya proses ini, pemilik rumah dan pemilik usaha masing-masing menyaring dan memisahkan antara limbah berbahaya dan limbah yang dapat didaur ulang, kemudian dikumpulkan dan dikirim ke sistem pengelolaan limbah yang berbeda. Selanjutnya, limbah-limbah tersebut dimasukkan ke dalam tungku dan melewati proses pembakaran yang akan menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Limbah yang didaur ulang pada dasarnya digunakan sebagai sumber daya, diubah menjadi pemanasan listrik, biogas, dan pupuk hayati. Uap panas ini juga dipakai untuk pembangkit tenaga listrik yang mampu mencukupi kebutuhan panas dan pemasok energi listrik bagi rumah-rumah di Swedia. Selain itu, abu dari proses pembakaran ini juga dapat dijadikan sebagai bahan konstruksi jalan. Sampai kepada kesimpulan, oleh karena itu, dengan adanya dimensi Smart Environment pada konsep Smart City, yaitu dimensi yang berkonsentrasi kepada pembangunan berbasis lingkungan hidup dengan berbagai implementasi dan tahapan serta strategi yang dilakukan guna mencapai sasaran yang telah digunakan demi mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang tinggi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.